Kembali di Kompas Siang, Saudara. Memasuki hari ke-11, banjir yang merendam ratusan rumah di Karawang, Jawa Barat belum juga surut. Berdasarkan pos pantau Sungai Citarum pagi ini masuk level status siaga. Memasuki hari ke-11, banjir yang merendam Desa Karangligar, Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat belum juga surut. Banjir berasal dari luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibaet. Pasang surut mengikuti kondisi debit air Sungai Citarum. Saat ini ketinggian air yang merendam rumah warga bervariasi mulai dari ketinggian 50 hingga yang terdalam atau 50 cm hingga yang terdalam 2 meter. Saat banjir surut, warga sesekali meninjau kondisi rumah mereka untuk sekadar bersih-bersih. Namun demikian, banjir kembali meninggi dan merendam rumah mereka sehingga warga terpaksa kembali ke pengungsian. Mau kemana, Pak? Mau ke Karangligar. Ngungsi lagi? Iya, ngungsi lagi ke saudara. Oh, tadinya udah surut emang? Udah suruh, udah pada ngepel, udah pada tidur. Terus? Paginya datang lagi cepet banget. Tadi malam surut jam berapa, Pak? Tadi surut hampir jam 12-an. Terus Pak, warga kembali gitu? Warga kembali, Terus? pada ngepel. Pagi-pagi datang lagi ya pada pulang lagi, ngungsi lagi. Sudah 2 pekan banjir merendam ratusan rumah warga di kota Jambi. Banjir membuat akses jalan utama warga tidak bisa dilalui. Sebagian warga terpaksa menggunakan jasa ojek perahu untuk membantu mobilitas sehari-hari. Banjir merendam ratusan rumah warga di 3 kecamatan. Ketinggian air mencapai 1 meter, membuat akses jalan warga terputus dan tidak bisa dilalui. Sejumlah warga menyediakan jasa ojek perahu untuk mengantar jemput warga di tengah banjir. Walau banjir sudah terjadi hampir 2 pekan, warga memilih bertahan di rumah dan tidak mengungsi. Dan juga kita berharap curah hujan berkurang, nanti juga air semakin surut. Karena sangat berpengaruh bagi aktivitas dan kegiatan kita di sini. Karena dari rumah ke atas ke jembatan kita harus menggunakan perahu, kemudian juga kita motor atau mobil kita parkir di jembatan, tentunya akan menambah biaya pengeluaran. Untuk informasi selengkapnya kita sapa jurnalis Kompas TV Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat. Adi, sudah 11 hari banjir tidak kunjung surut di Karawang, Jawa Barat. Lalu seperti apa upaya pemerintah untuk mengatasi banjir? Terlebih, Kamis pagi ini status Sungai Citarum berada di level siaga. Harjuno dan juga saudara, selamat siang. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang untuk mengatasi banjir yang sudah 11 hari ini merendam wilayah Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Selain pada fokus penanganan pengungsi, yang terpenting saat ini adalah penanganan pada pengungsi, yakni menyediakan kebutuhan makan sehari-hari, kemudian air bersih, dan obat-obatan. Selain itu, pihak Pemda Karawang juga mengintensifkan komunikasi dengan pihak yang berwenang, dalam hal ini BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dan Sungai Cibeet, untuk kemudian bagaimana caranya upaya penanganan banjir agar yang terjadi di Desa Karangligar ini bisa segera diatasi. Dan kemarin pihak BBWS dan Kementerian PUPR telah melakukan survei ke lokasi Sungai Citarum dan Sungai Cibeet, tepatnya di wilayah Desa Karangligar ini, untuk kemudian menyusun strategi atau penanganan seperti apa yang dilakukan oleh BBWS maupun Kementerian PUPR dalam menanggulangi banjir yang terjadi di Desa Karangligar ini. Berdasarkan wawancara kami dengan salah satu pejabat dari BBWS dan Kementerian PUPR kemarin, bahwasanya saat ini baru melakukan upaya survei, dan kesimpulan pertama adalah membuat turap sepanjang 6 km, kemudian dibantu dengan pintu air untuk mengendalikan kondisi air. Ketika kondisi Cibeet dan Citarum ini tinggi, air bisa dikendalikan melalui pintu air tersebut. Namun demikian itu baru sekedar wacana, dan pembahasan anggaran baru akan dilaksanakan pada tahun 2025 nanti. Dan harapan warga tentunya banjir yang terjadi hampir setiap tahun ini dan berulang. Dan berdasarkan kutipan dari Bupati Karawang, dan ini sudah terjadi selama 8 tahun, ini segera bisa diatasi. Walau demikian, warga harus tetap menunggu sabar terkait kebijakan atau langkah yang dilakukan oleh Pemda, Provinsi maupun Kementerian PUPR dalam penanganannya yang masih dalam 2 tahun ini harus bersabar, dan langkah-langkah yang dilakukan yakni mengatasi atau menanggulanginya melalui sejumlah upaya seperti bendungan dan upaya pemasangan turap di sisi-sisi Citarum, agar kemudian ketika kondisi Citarum siaga seperti saat ini tidak melimpas dan menggenangi rumah warga. Juno.
Ya, tercatat ada 1.300 warga terdampak banjir. Lalu bantuan apa saja yang dibutuhkan warga di pengungsian saat ini? Benar, sekitar 1.000 lebih warga sudah 11 hari bertahan di sejumlah pengungsian, seperti di aula kantor desa, kemudian rumah-rumah tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya. Bantuan yang selama ini dibutuhkan oleh warga, bantuan utama ini makanan dan kesehatan, kemudian selimut dan sebagainya, mulai berdatangan atau tercukupi. Namun demikian, dari total sejumlah 1.300 korban terdampak banjir, ada sekitar 104 balita dan bayi serta lansia yang juga membutuhkan perhatian. Dan mereka membutuhkan kebutuhan-kebutuhan pribadi yang lain dari orang dewasa, seperti popok dan makanan tambahan, serta makanan-makanan lainnya untuk para korban banjir, terutama balita yang ikut berada di pengungsian selama hampir lebih dari sepekan ini. Oleh karena itu, kebutuhan-kebutuhan masih dibutuhkan oleh warga untuk kemudian agar selama berada di pengungsian ini bisa tercukupi segala kebutuhannya, termasuk kebutuhan bayi, lansia, dan ibu hamil. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Adi Wahadi dari Karawang, Jawa Barat.